memang berdekatan dengan rumah saya gitu. Jadi memang masyarakat sekitar itu kita edukasi, kita libatkan gitu kan, bukan sampah anorganik saja tapi sampah organik. Jadi kalau sampah organik itu masyarakat itu mengumpulkan, kemudian diberikan makan untuk maggot BSF. Yang maggot itu sendiri bisa menjadi tambahan pakanan ternak. Kemudian kalau untuk sampah anorganik itu diolah itu misalnya sisa-sisa bungkus makanan, snack-snack itu kita kumpulkan, kemudian kita potong-potong, kita masukkan ke botol aqua gitu, botol air mineral gitu kan, itu menjadi ekobrik. Kemudian juga nanti setelah ekobrik itu terkumpul agak banyak, kita bisa menghasilkan bisa dibuat kursi, meja seperti itu. Kemudian juga memang di daerah Hadimulyo Timur itu ada beberapa toko bangunan. Jadi di toko bangunan itu kami meminta untuk mengumpulkan tali ikatan keramik itu, tali tali plastik yang keras itu ya? Iya, keras itu. Nah itu juga dibuat menjadi tas untuk bawaan belanja. Oh, diasihati. Ya. Kemudian juga sebenarnya juga di Kecamatan Metro Pusat, misalnya di Kelurahan Yosomulyo itu juga ada namanya Bank Sampah Yosoma. Di sana juga ada tas yang dihasilkan dari kresek, itu cantik-cantik tasnya gitu ya. Tidak kita sangka sebenarnya kalau sudah jadi itu benar-benar tas itu tidak terlihat kalau itu sebenarnya adalah olahan dari limbah plastik gitu. Jadi dari situ masyarakat memang kita edukasi terus gitu ya, supaya tidak membuang sampah sembarangan gitu, sampah itu dikumpulkan dan bisa menghasilkan pendapatan dari keluarga itu sendiri. Enggak berarti kalau kita ngomongin bank sampah dan menghasilkan pendapatan itu berarti apa namanya? Masyarakat itu nabung atau dijual sampahnya? Ya, jadi polanya itu ada masyarakat itu bisa ditabung gitu, tidak langsung diambil uangnya, bisa juga membawa terus kemudian langsung meminta uang pun bisa. Jadi tergantung kesepakatan dari masyarakat. Oh, berarti ada sistemnya ya? Ada sistemnya. Kayak namanya bank. Oh, tapi emang bener bank? Secara pertama bank? Ada buku tabungannya, Mas Andi. Oh, buku tabungannya yang PKK yang ngeluarin? Kerjasama dengan JNI. Oh, beneran bank? Iya, bank. Oh, bank beneran. Berarti ada duitnya ya? Ada. Sampai 22 juta loh. Kan omset. Karena kalau sama masyarakat juga kan bisa gitu juga bisa. ya? Jadi kita inovasinya banyak, terus ada masyarakat juga muncul sekarang, sampah bisa ditukar dengan sembako seperti itu. Tapi intinya kita berusaha secara masif mengurangi sampah yang akan terbuang ke TPA. Seperti itu. Jadi harus diolah dari rumah. Tidak mudah loh. Ya. Makanya kita terus bergerak untuk hal seperti itu. Ya, Jadi Pokja 3 bisa menjelaskan karena konsepnya adalah 10K katanya. 10K itu apa? 10.000. Nah, 10K itu apa ya Pak ya? 10.000 langkah apa? Jelasin tuh. Banyak ada 10. Oh nanti langsung kita sambut. Oke langsung ini. langsung dari Pokjanya. Pokjanya. Terima kasih Ketua, terima kasih Mas Andika, Kak Lisa. Jadi 10K yang kita integrasikan ke bank sampah itu adalah sebetulnya singkatan yang kemudian instruksi dari Bu Ketua juga, bagaimana bank sampah itu gak hanya ngurusin sampah aja. Nah, K yang pertama adalah kandang. Jadi di bank sampah itu sekarang dilengkapi juga dengan kandang. Kandang apa? Ada kandang ayam, ada kandang kelinci, ada kandang kambing, ada kandang maggot. Kandang beneran. Kandang beneran. Kandangnya Dari buat mana? apa nih? Nah, kandangnya itu adalah bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Camat itu sampah-sampah organik itu dijadikan untuk bahan pangan maggot. Kemudian ada juga sampah-sampah organik yang langsung diberikan untuk bahan pangan untuk yang tadi itu. Bebek dan yang lain. Kandang. Kedua kolam. Kolam itu ada kolam ikan. Jadi tadi ada pemanfaatan pekarangan KWT itu di bank sampah sekarang ada kolamnya. Kolam nila, kolam lele. Makanannya dari mana?
itu dari budidaya maggot. Yang maggotnya itu dikasih makan dari sampah organik. Oh, Oke, jadi oke. dari sisa makanan kasih ke maggot, waktu sudah gede dikasih itu. Iya ya. Itu Kak berikutnya adalah kebun. Kebun. Kebunnya adalah bagaimana kita teman-teman bank sampah itu ada kebun yang dioperasionalkan oleh pengurus KWT dan pengurus bank sampah. Kemudian dari mana sih pupuknya? Oke. Nah, pupuknya itu dari sampah yang organik yang dijadikan kompos atau sisa dari maggot. Ah. Dan Kayak dikasih apa? Tempat ya kreatif. Oke. Jadi bahan-bahan sampah-sampah yang nilai jual atau nilai ekonominya tidak terlalu tinggi, ada beberapa jenis sampah itu kemudian dijadikan kreatif. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang tadi disampaikan, ada yang dijadikan tas, kantong kresek disetrika kemudian dijual jadi berbagai macam. Kemarin ada pesanan dari Jakarta sampai 100 unit. Wah, apa itu? Yang bahan kantong kresek disetrika kemudian dijadikan berbagai macam item dari mulai tempat koin, tempat pensil, HP, tas belanja laku sampai ada mana wisatawan yang dari Prancis yang kemudian bertemu di Nusa Tenggara kemudian beli. Sampai Prancis. Ada nama plat. Itu yang keempat. Oke. Yang kelima itu kafe atau kantin. Kafe atau Bank kafe? sampah. Sampah ada Ya. kafe. Jadi Konsepnya. kalau belum membangun sendiri, mereka berkolaborasi dengan kafe atau kantin. Oke. Jadi si lele, ikan, bebek, ayam, telur dan olahannya itu yang tadi dikasih makan dari berbagai macam olahan itu dikasih dan dijual di Oh, Wah, luar berbagai biasa. kebun dan segala macam. Oke. Kak 6. Kak yang keenam adalah kunjung. Kunjung. Jadi bank sampah, hampir semua bank sampah sekarang menjadi semacam education center yang orang datang untuk berkunjung. Jadi bank sampah itu didesain untuk orang ramah berkunjung. Jadi semua sampai terakhir dari Taman Nasional Waikambas misalnya untuk bisa berkunjung, belajar dan yang lain-lain. Dari Angkatan Udara dan yang lain-lain itu berkunjung, belajar dan yang lain-lain. Wisata itu. Wisata edukasi. Kak yang keenam. Kak yang ketujuh adalah kemah. Bukan hanya kalau berkunjung kan Kunjungan. Dan pulang. kalau yang berkemah itu sudah dilakukan di Metro Selatan. Oke. Bagaimana bank sampah menjadi base orang untuk datang berkemah-kemahnya tidak dengan menggunakan Sampah. tidak menggunakan sampah atau tidak menggunakan tenda, tapi juga menghidupkan di homestay yang ada di rumah Oh, di warga. Anak-anak sekolah di sana kemarin yang terakhir itu lebih kurang Senin mulai Jumat pulang itu mereka mengikuti kegiatan bank sampah, kegiatan yang tadi kandang, kebun dan yang lain-lain. Lama ya. Itu jadi base-nya sekarang bank sampah, bahkan sekarang bank sampah ditunjuk oleh berbagai komunitas untuk kegiatan rutin setiap bulannya. Itu base-nya adalah bank sampah di masing-masing kelurahan. Kemah. Iya. Selanjutnya. Kak, koperasi. Koperasi. Simpan pinjam. Ya, Karena tadi ada di peraturannya karena bank sampah itu setidaknya harus berbentuk badan usaha yang koperasi. Oke. Terus berikutnya tadi koperasi konservasi, karena dia harus mengkonservasi air, konservasi tanah dan Lingkungan ya. ya tadi koperasi, konservasi, Yang terakhir. yang terakhir Udah habis. komunitas. Komunitas. Jadi tidak boleh dikelola oleh sendiri, tapi harus dikelola bersama-sama, berkolaborasi bersama komunitas-komunitas yang lain. Sudah terjadi, sudah. Jadi hampir semua bank sampah dikelola oleh komunitas berkolaborasi dengan berbagai. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kota Metro. 10 kata tadi. Ayo gue.
Ayo, nggak harus siapa ya. Itu dipahami bahwasanya sampah itu punya siklus ya. Benar, menjadi rantai ya. Benar. Buang yang organik atau tidak organik itu semuanya bisa menjadi berkah. Semuanya ada keberlanjutan gitu. Ditanam, dikasih, kemudian Benar. Iya, banyak ya. benar Kak Andik. Dan ternyata akhirnya bermanfaat sampah itu. Benar. Akhirnya bermanfaat. Jadi berkah. Benar. Wih, makasih ya Pak ya. Oh ternyata ini tuh yang tampan sendiri di PKK ya. Nah kita tahu ternyata banyak ternyata ini Pak inovasinya. Ini baru 2 inovasinya. Iya, Dan ini kayaknya masih ada satu lagi yang terkait dengan lingkungan dan Apa juga itu? kumpulan ya Kak. Oh Yang iya. tadi namanya cantik. Oh yang cantik tadi. Wah, kita penasaran dengan arisan. Arisan kok ini kok dibuat arisan ya Bu ya? Itu yang buat ibu namanya Bu? Iya, Arseti, arisan bersama kawan-kawan. Oh. Arseti, namanya cocok apa ya? Oh ya, Arseti bagus. Tapi enggak, ketika akhirnya kita sebelum jauh kita ngomongin apakah sedot itu mahal sampai akhirnya menjadi arisan? Awalnya itu adalah sebuah kebijakan juga dari pemerintah ya. Oke. Tapi ternyata tidak disenangi, kurang disenangi. Kenapa kok kurang disenangi? Karena mungkin hanya sekedar ayo sedot tinja gitu. Tapi ternyata respon dari masyarakat kurang. Kemudian juga publikasinya juga kurang menarik, sehingga kita bergerak dari kita untuk kita, dari masyarakat untuk masyarakat, dan intinya juga sebenarnya membantu pemerintah gitu. Karena memang itu kan kalau tinja tidak disedot dengan baik sesuai dengan waktunya, itu akan mempengaruhi kadar air tanah, sehingga akan mempengaruhi juga nanti kualitas air minum. Kalau sudah tercemar salah satu bakteri yaitu E. coli, itu bisa menyebabkan macam-macam, terutama untuk ibu hamil ya. Kalau sudah ibu hamil tidak sehat, bagaimana mau jadi generasi yang Jadi kita sudah memikirkannya dari jauh. Oke. Wah, ini ahli-ahlinya ada di belakang. Iya. Lanjutkan juga ya. Yang melaksanakan ya. Iya benar. Kita punya pikiran, tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, tidak ada teamwork yang baik, juga akan tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Yang Selatan, tempatku sana, itu Selatan dulu. Yang sana. Kampung. Ya, kampung ini kampung. Kok tahu? Oh, kota ya. Kota. Apa kamu tahu ini? Itu masih Pokja 3 ya? Apa? Pokja 3 itu ketuanya Bu Arda, dan Pokja ketua 3 ya. Dan ketua Pokjanya tadi yang Bapak yang sebelum Itu ketua Pokja. Iya. Dan dilakukan oleh salah satunya unggulannya adalah di selatan. Oh, di Metro Selatan. Katanya banyak yang ikut arisan di sana. Oke, arisan nggak nanti? Aku nggak tahu itu tadi. Kalau arisan dibuat saya Bu, gitu. Bukan arisan yang ini gitu kan. Coba kita tanya lebih dalam lagi. Ketika akhirnya bagaimana si nama yang cantik ini melalang buana ke Metro Selatan gitu ya. Bagaimana katanya banyak sekali. Kau bener Bu di Metro Selatan itu banyak yang ikut arisan Arseti. Silakan Ibu. Silakan, Ibu. Camat Ibu apa nih? Camat. Iya. Ibu ketua kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku ketua tim penggerak PKK Kecamatan Metro Selatan. Di sini, alhamdulillah Metro Selatan Arseti berjalan dengan cukup baik ya. Arseti ini sendiri adalah merupakan arisan sedot tinja, di mana Arseti ini merupakan inisiasi pemerintah Kota Metro yang berkolaborasi dengan tim penggerak PKK untuk menjawab tantangan pemerintah mengenai masalah pembiayaan, terutama di layanan sanitasi. Jadi apa sih kolaborasi PKK dengan pemerintah Kota Metro itu, apa hubungannya PKK? Jadi di PKK itu kan ada yang namanya Desa Wisma. Nah, jadi disitulah Desa Wisma itu berperan untuk menjalani program Arseti ini, di mana alhamdulillah di Metro Selatan berjalan dengan cukup baik. Desa Wismanya bisa terbilang banyak ya, benar kata Mas Andika. Total itu ada sekitar 500 rumah. 500 apa? Iya. Melalui arisan. Arisan ini. Iya. Jadi ini nggak 500 tuh. Arisannya kayak mana? Arisan yang mana Bu kayak Sini ini arisan Sungkuman?
Ya benar, ya selayaknya arisan biasa. Jadi ibu-ibu Dasawisma itu berkumpul setiap bulannya, banyak kegiatan yang mereka lakukan selain arisan. Nah di situ mereka arisannya 10.000 setiap pertemuan, setiap bulan tuh 10.000. Karena kan sekarang kan biaya sedot tinja itu sekitar 225.000 ya Pak ya. 225.000. Mungkin kalau misalkan satu rumah nih sekali membayar 225.000 kan itu berat ya mungkin untuk masyarakat. Nah jadi disinilah mereka mengadakan arisan di mana setiap pertemuan 10.000 terus dikocok setiap bulannya itu. Diundi. Ya, Arisan biasa itu. Kayak arisan ya, berarti dia kayak arisan. iya. Jadi kampanye orang itu. 500 orang itu. Dapat duit Iya. Yang 500. Dasawisma. Oke. Dan itu pertanyaannya adalah setiap minggu, setiap bulan. Setiap bulan. Oh, setiap bulan. Setiap bulan berapa rumah Bu itu? 1 rumah, 2 rumah, 10 rumah. Setiap bulan itu pokoknya di setiap Dasawisma. Oh, setiap Dasawisma. Ya, jadi contohnya di Rejo Mulyo sendiri gitu ya. Di Rejo Mulyo sendiri itu ada 8 kelompok Dasawisma. Jadi ya setiap bulan tuh berarti ada 8. Yang dapat arisan. Ya. Oh, bukan mingguan waktu namanya bukan ya? Jadi Dasawismanya. Iya. Gitu. Saya kan apalagi Bu. Itu penasaran ini. Ini unik sekali ya. Kalau kita ngomongin gini, bahwasanya absensi itu sedot tinja itu bukan hal umum sebenarnya. Cuman terkadang itu tidak dilakukan sama rumah-rumah gitu kan. Itulah kenapa PKK dengan Dasawisma dan pemerintah Kota Metro berkolaborasi untuk sadar sedot airnya gitu ya. Ya kurang lebih Bu, gimana? Ada cerita lagi enggak? Ya itulah Dasawisma peran perempuan ya dalam menangani rumah tangga. Oh, ini tangan-tangan dingin perempuan ini kayak. Ini kayak mikirin rumah Jadi ini. kan keluar cerdas, berdaya, karim, ya salah satunya seperti tadi. Benar, lagi-lagi generasi yang masih ini. Benar kan? Berarti kan semuanya berawal dari rumah lagi kan? Benar. Apa ya dengan rumah? Berarti kan tugas PKK ini abot banget ya. Berat ya. Membangun kota metro. Membangun kota itu kan dari benar-benar dari keluarga yang benar. Luar biasa deh pokoknya. Terus tadi aset yang cantik, ternyata yang cantik itu namanya ternyata baik juga hasilnya. Luar biasa. Terima Semua kasih Bu programnya Esti. bermanfaat dan baik semuanya. Terima kasih ya Bu Esti ya. Sama Mas Andika. Nah, itu tadi selatan banget itu. Camat dulu ya. Besok ikutan kayak ini Apa? kan? Oh, Kan Dasawisma oh ya beda. Iya ini ya dong. Ini Dasawismanya. Istri wanita kanan begini. Loh, apa hubungannya gitu nggak ada. Silakan saja apalagi kita membahas. Tadi kita sudah bicara tentang inovasi-inovasi ya. Benar. Yang pastinya itu di daerah lain mungkin ada yang punya juga atau yang kita juga lebih baik dan itu membuat kita berprestasi. Oh ya, karena beberapa tahun kebelakang Metro itu menjadi salah satu kota kabupaten yang benar-benar sering didatangi nasional. Iya, banyak banget prestasinya. Benar-benar salah satunya itu kelurahan-kelurahan yang kemarin 2 kali berturut-turut. Wah, di mana itu? Metro Timur ya. Oh, Metro Timur. Kalau kelurahannya hanya lupa ya. Iya, itu Yoso Oh Yoso ini ya. Di bawah kecamatan Metro Timur. Metro Timur. Benar. Itu ada kelurahannya ada Yoso ini enggak? Ya sudah dia sudah. Dari Yoso ya. Yoso lah. Nilai tingkat nasional loh. Beliau itu. Jadi namanya kalau sudah dapatkan penghargaan itu tidak hanya sekedar administrasi memegang peranan penting ya. Setelah lulus tidaknya secara administrasi, kemudian kunjungan lapangan. Tentukan terakhir adalah dinilai secara langsung gitu. Baik lurahnya, Bu lurahnya, camatnya sampai dengan Pak Walinya, termasuk PKK-nya, PKK kelurahan, kecamatan termasuk saya. Jadi teamwork didampingi oleh dinas-dinas terkait. Berarti secara tidak langsung prestasi-prestasi itu ada ke PKK juga. Oh iya, makanya tadi saya sampaikan karena salah satu saya yakin sekali ya insya Allah prestasi Kota Metro tidak lepas dari karena peran PKK yang sangat masif. Gitu. Kita tanya Bu Camat ini gimana nih maksudnya Pak? 2 kali betul-betul ini maksudnya apa? Kamu bagi-bagian sama yang lain? Kita tanya ya, kalau pencamat selaku ketua TPP PKK. Apa yang menjadi Metro Timur dan kelurahan-kelurahan itu menjadi
yang menarik daripada kelurahan-kelurahan yang lain sehingga akhirnya bisa berprestasi kancah nasional? Silakan Bu. Siap Mas. Yang pasti di tahun 2023 itu Kelurahan Yosorejo yang masuk tingkat nasional, kemudian 2024 kemarin Yosodadi tingkat nasional. Yang pasti dari kedua kelurahan itu mempunyai kelebihan ya Mas daripada yang lainnya yang pasti ya. Kemudian program-program PKK yang ada di wilayah itu yang berkembang dengan baik merupakan kriteria penilaian di tingkat penilaian kelurahan di tingkat nasional itu Mas. Jadi di sini program-program PKK yang sudah kami lakukan terutama di bidang kesehatan, ada juga di bidang ekonomi, ada juga di bidang pendidikan, terutama pokoknya dilaksanakan oleh kader PKK itu terutama. Jadi memang sudah dinilai baik, baik secara administrasi, dokumentasi dan secara lapangan. Mungkin kalau upayanya tentu kami tidak terlepas kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak. Kalau enggak itu mungkin akan jadi permasalahan Mas. Jadi yang menonjol di Kelurahan Yosorejo tahun 2023 itu terutama juga di bank sampah ya Pak Yari, ya kemudian ada juga budidaya lebah trigona. Ya, itu menjadi salah satu nilai plus dalam penilaian juga karena di situ pemberdayaan ekonomi untuk warga sekitarnya. Kemudian kalau untuk Yosodadi itu yang menjadi nilai plusnya itu adanya produk susu kambing etawa yang dikemas menjadi dengan merek susu Telaga Rizky itu Mas. Jadi itu sudah sampai tingkat nasional, jadi menjadi produk yang unggulan. Dan itu di bawah naungan PKK juga, di bawah UP2K namanya. Kolaborasi dengan peternak setempat. Kemudian itu juga yang menjadi nilai plus buat kami di PKK terutama ya Mas. Kemudian kegiatan ini juga partisipasi semua masyarakat setempat yang ikut secara langsung dalam penilaian adalah poin plus yang dimana di situ adalah kriteria utama adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Bukan hapus-hapus ya. Jadi emang benar-benar ada masyarakat yang bergerakkan di bawah. Karena kan memang sudah di penilaian ini kan dari tingkat kecamatan, kota, kemudian baru ke pusat. Tuh, jadi memang nggak ada hapus-hapus lah. Dua kali itu juara semua. Alhamdulillah Juara semua. Iya, juara 1. Semuanya juara 1. Iya. 2 tahun itu. Iya, berturut-turut. Sehingga Pak Walinya mendapatkan penghargaan. Jadi kalau hanya sekali kan banyak ya, nggak mendapatkan kepala daerahnya. Tapi begitu suatu daerah mampu kelurahannya 2 kali berturut-turut, baru beliau wali kotanya ataupun bupatinya mendapatkan penghargaan. Benar-benar mitra pemerintah. Iya. Ternyata prestasi itu di bawah. Ternyata kancah paling bawah. Mau PK, ngobrol-ngobrol, istilahnya gitu ya. Dari keluarga itu. Dan akhirnya dari prestasi itu yang juara terus 2 kali berturut-turut itu mengharapkan nama Metro untuk kancah nasional. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi lah, boleh lah. Ya Allah. Masuk pasar tani agroceria itu ya, itu juga kolaborasi dengan PKK tuh. Bagaimana di bidang sayur mayur ya, makanan segar, kemudian lauk segar itu dan sehat itu bisa ditampilkan setiap 2 minggu sekali di dinas pertanian, kemudian 2 minggu kemudian keliling. Berarti Awalnya kolaborasi dengan PKK, sekarang sudah on the track. Berarti secara tidak langsung tuh tanpa disadari bahwa PKK tuh ada di dekat yang sebenarnya tuh mengawasi dari jauh gitu. Ibu benar. Enggak mengawasi dari jauh juga. Sangat dekat. Iya. Memantau. Kalau ada yang ada sakit-sakit langsung diobati. Karena sebenarnya prestasi Mega itu bukan hanya kelurahan saja yang punya prestasi gitu.
bahwasanya ada hal-hal lain juga yang prestasi, misalnya dari kesehatan dan yang lain-lain, yang akhirnya menjadi sorotan publik untuk Kota Medan. Iya. Salah satunya itu kita namanya Posyandu. Posyandu. Pos Pelayanan terpadu. yang katanya sudah berubah ya, nggak balita lagi kan Bu? Iya, posyandu Iya kan? terintegrasi. Ya, Posyandu Terintegrasi. ada Ya, Bu, ya. Hah? Ada Terintegrasi ya? Sekitar Posyandu itu ya, Bu. terintegrasi ya? Itu ada ketua Pokja 4 itu. Oh itu, wah ada nanti kita ngomong sama Bu Pokja juga, Pokja. Tapi Pokja sebenarnya satu kita tadi juga ada ketua Pokja 1. oh ya, oh nanti saya tanya semuanya boleh, tenang aja. Sekretaris juga ada lengkap pokoknya. kita penasaran sama yang kayak ini yang berprestasi juga deh. Iya, katanya Posyandu berprestasi. Ini kayaknya aku belum banyak infonya. Kita akan langsung tanya sama yang info-info yang lebih detail lagi. Ini dari Ibu. Wah itu yang sana. TPPKK Kecamatan Metro Utara. Silakan Bu cerita tentang Posyandu itu. Kenapa Posyandu gitu? Boleh berarti semua orang itu nanya sekarang Posyanduan gitu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari TPPKK Kecamatan Metro Utara. Jadi di Metro Utara itu banyak sekali posyandu yang berprestasi. Cuman di sini satu contoh yang berprestasi di tahun 2024 yaitu Posyandu Mawar di Karangrejo. Jadi prestasinya pada tahun 2024 menjadi posyandu terbaik di bidang kesehatan tingkat posyandu terbaik pertama pada tingkat provinsi dan posyandu terbaik kelima tingkat nasional di bidang Posyandu banyak. Se-Indonesia juara 5 tuh kurang ya. Ya, terus. Jadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kota Metro itu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak dalam hal penurunan angka kematian ibu atau AKI dan AKB angka kematian balita itu mengadakan yang namanya revitalisasi posyandu melalui posyandu inovasi binaan PKK atau Posbinika. Posbinika ya salah satunya adalah posyandu Karangrejo. Jadi di sini tim kecamatan, TPPKK kecamatan dan TPPKK kelurahan itu mengajak komponen yang ada di masyarakat baik itu Polri, TNI, lalu ormas masyarakat juga ada di situ organisasi wanita seperti Aisyah, Muslimat, PKMT. Kita bareng-bareng mengajak mereka untuk secara langsung menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan balita dan mengajak komponen tersebut menjadi bunda asuh untuk posyandu tersebut. Jadi informasi-informasi itu kita sampaikan ke masyarakat dengan cara ketok tular, yaitu misalnya dalam pengajian, terus dasawisma barangkali, terus bisa juga dengan kunjungan langsung. Jadi posyandu-posyandu itu bisa langsung menceritakan pentingnya pola asuh bagi balita agar terhindar dari namanya stunting. Jadi stunting itu bukan hanya terjadi pada warga atau keluarga yang tidak mampu, tapi karena pola asuh. Jadi pola asuh daripada orang tua yang kurang sadar akan kebutuhan gizi putra-putrinya, mungkin karena kesibukan bekerja hanya diasuh oleh baby sister barangkali. Jadi kalau anak susah makan kan sudah males ngasih makan gitu kan, dan yang penting anaknya nggak rewel gitu kan. Atau mungkin dikasih ibunya, mbahnya, barangkali mbahnya juga kurang peka terhadap tumbuh kembang balita tersebut gitu. Oh, jadi emang konsepnya posyandu salah satu yaitu untuk tumbuh kembang. Nah, Selanjutnya untuk kegiatan Posbinika itu dari kota itu yang diadakan di Kelurahan Karangrejo khususnya itu ada pembinaan pengetahuan untuk posyandu, administrasi untuk posyandu itu juga diberikan agar memiliki kader-kader yang berkualitas di situ. Oh, luar biasa. Emang semuanya dididik itu. Bukan kader hanya posyandu itu Profesional. wih, profesional. Jadi sekedar berkegiatan tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, makanya disebut profesional. Oh, jadi nggak hanya hasilnya, tapi kadernya di dalamnya Tidak pun. hanya sekedar gerak, tapi kita juga mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, kemudian juga monitoring, kemudian juga evaluasi, dan semuanya itu juga ada administrasi. Benar. Segitu sistemnya ya. Terus tadi juga ya organisasi wanita tidak hanya organisasi wanita keagamaan saja,
basisnya keagamaan, tapi juga organisasi wanita yang lain. Kita ngajak semuanya di bawah GOW gitu. Jadi di situ juga ada organisasi untuk para IIDI, istri dokter Indonesia, kemudian juga wanita Kristen, kemudian juga wanita Hindu dan lain-lain ya, istri para wartawan, semuanya mempunyai lokus-lokus posyandu untuk bersama-sama melakukan pembinaan dalam upaya pencegahan stunting. Karena aku nggak paham ya berapa sekarang stunting. Minim ya stunting di Medan. Oh iya, turunnya sangat signifikan. Oh, kok drastis? Signifikan. Sekarang 6, sekian ya Bu. 7,1. Dari belasan. Dulu 20-an, 20 sekian. 4 tahun turun jadi 7. Ya. Ya Bu. Wah, salah. Saya kurang dong tepuk tangan. Wajar. Turun lagi nih harusnya sampai 4 gitu. Oh gitu. Betul. Belum. Wajah 4 itu. Wajah 4 harus. Terima kasih banyak Ibu. Apa Bu ada tambahan lagi? Masih ada tambahan. Oh masih ada. Ya, jadi di Karangrejo itu ada bunda asuhnya juga dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Dan ada dari Pokja 1 kota juga selalu memberikan bantuan ke makanan tambahan kepada posyandu kita. Ya, selanjutnya juga kenapa berprestasi? Barangkali kemungkinan di posyandu kita itu Karangrejo itu ada yang unik. Apa itu? Jadi seperti PKK kota yang ada yang paling ganteng satu Pak Jerry tadi. Jadi di Posyandu Karangrejo juga ada keunikan. Jadi ada satu kader laki-laki. Masih ada. Jadi Bapak Tolib, beliau juga sebagai ketua Posyandu Mawar. Ketuanya. Yes. Lalu yang terakhir Mas Dika itu ada beberapa inovasi yang membuat Posyandu Mawar itu lebih menonjol daripada yang lainnya. Jadi mereka membuat 10 inovasi seperti misalnya purba. Kunjungan rumah balita yang tidak hadir posyandu. Jadi kita datangi yang harusnya posyandu itu 100% datang, tapi karena ada beberapa hanya 60% dari kehadiran, maka kader-kader itu akan datang ke rumah balita tersebut. Ada juga seperti apa tuh? Rumah Abang Melinya. Itu adalah rasakan berkahnya menjemput mama hamil yang enggan hadir. Jadi enggan datang itu kita juga datangi untuk pengecekan, pengukuran, penimbangan dan lain sebagainya, kita datangi di rumah masing-masing. Sepeduli itu ya. Terus ada banyak lagi inovasi-inovasi lainnya. Ada 10 inovasi sebenarnya, tapi kalau diceritakan banyak. Tapi abang milenial purba, satu untuk jemput balita yang nggak ada, satu untuk ibu hamil. Ya Allah. Sesayang itu Sayang itu ya. dengan masyarakat Kota Metro kan. Nah, apa posisinya diganti namanya karena ketuanya laki-laki jadi Arjuno gitu, bisa muawal gitu ya. Sekali-kali nama tuh apa gitu, karena laki-laki. Tapi mungkin menjadi salah satu daya tarik itu ketika ada salah satu Bapak yang peduli ya. Ternyata bukan hanya ibu yang peduli, tapi ada bapak juga. Menjadi lebih keren gitu. Supaya tahu loh namanya parent orang tua itu ya ibu dan bapak. Benar. Tidak hanya ibu aja. Jadi sebuah kesepakatan bersama dalam mendidik anak. Makanya tadi yang disampaikan pola asuh. Makanya bapaknya jadi wali kota, ibunya otomatis jadi Pola asuh itu tidak hanya sekedar fisik, tapi juga psikis. Kalau orang tuanya di rumah hanya berantem terus, tentunya mempengaruhi psikis anak. Jadi pola asuh itu tidak hanya sekedar fisiknya saja, tapi juga psikisnya. Makanya ada lagi tadi omah perlu. Jasa itu. Dan posyandu itu juga keren banget kan, memang benar-benar terintegrasi dan berjalan kan. Benar. Karena kemarin Bapak saya posyandu. Iya. Posyandu saya bingung. Iya, sekarang posyandu saya siklus kehidupan ya Bu ya. Lansia dengan jadi satu posyandu itu nggak ada lagi posyandu balita, posyandu terintegrasi sesuai dengan siklus hidup. Kalau yang tua ngapain yang diperiksa? Jadi periksa kesehatannya. Iya. Bagus. Nggak punya biasanya anakku ya. Sekarang sampai jadi semua sesuai siklus kehidupan. Berarti besok mulai dari remajanya, kemudian setelah nikah mulai bumbilnya, balitanya, semua sampai lansianya, sampai akhirnya kembali ke yang Maha Kuasa. Doakan semuanya.
luar biasa. Bisa dikatakan kita nggak ngebahas ada satu item gitu, tapi banyaknya item inovasi yang ada bukunya sampai itu menjadikan salah satu 4 tahun ini menjadi luar biasa yang ceria dan bahagia, dan ibu-ibu itu benar-benar dekat dengan masyarakat. Benar kan? Ya Allah. Dan semua programnya sangat bermanfaat. Benar. Dan kita ketika sudah ngomong sama ibu-ibu kecamatan, kita ngomongin apa pokja-pokja jawara-jawara yang di dalam ini ya. Ya Bu ya. Jadi ada seberapanya? 1, 2, 3, 4. Mulai dari sekretaris, sekretariat diketuai oleh sekretaris, kemudian pokja 1, 2, 3, 4. Oke, sekretaris tadi punya inovasi. Pasti loh tadi. Ketua itu aja ketua 1, bawain nanti di pokja 1, ketua 2 bawain pokja pokja 2 sendiri ada ketuanya sampai 4. Jadi memang betul-betul secara manajemen juga memang saklek. Oh ya, sangat benar-benar rinci betul. Dan emang bukan pokoknya nanti dah ngomong ya. Silakan Ibu. Oke, mungkin kita langsung aja kita tanya ke sekretariat ya yang tadi punya inovasi luar biasa sampai paperless juga PKK. Mungkin kita langsung tanyakan saja. Monggo. Oke, Mana, kepada Ibu? Ibu Oh, ini, Sekretari. Ibu. Silakan Ibu. Ya. Bu, silakan. Udah ada Bu. Oh ya, silakan. Apa inovasi kenapa bisa menjadi seperti itu Bu? Ajari kami. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Isa, Mas Andika yang ganteng. Jadi kita bukan jawara loh, tapi memang ya inilah seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, jadi ada beberapa inovasi di bidang sekretariat yang dibukukan di buku Lino. Yang pertama yaitu simpatik. Apa itu simpatik? Simpatik itu adalah sistem informasi manajemen pelaporan program dan aktivitas, di mana melalui inovasi pelaporan dan secara online, di mana semua data umum maupun dari pokja-pokja, dari kecamatan, dari kelurahan, kecamatan maupun kota disinkronkan dengan secara otomatis melalui Google Spreadsheet. Data tersebut diupdate selama setiap 3 bulan sekali, kemudian dapat diupdate oleh sekretariat PKK Kota. Jadi semua orang bisa akses itu. Bisa. Kemudian dalam kegiatan ini untuk PKK kelurahan sudah ada prasarana laptop dari 22 kelurahan. Oh semuanya 22 kelurahan ada semua. Jadi emang benar-benar terintegrasi semuanya. Kirim data langsung diupdate selama setiap 3 bulan sekali. Oke. Kemudian yang kedua simple. Apa itu simple? Simple adalah sistem informasi manajemen publikasi dan elektronik. Termasuk di dalamnya yaitu podcast, kemudian ada website, ada Instagram dan ada Facebook. Kemudian yang ketiga ada Simantap. Simantap sistem informasi manajemen terintegrasi dan administrasi PKK, di mana di sini ada pengarsipan di Google Drive. Jadi semua apapun yang ada di PKK diarsipkan di dalam Google Drive, termasuk narasumber, termasuk undangan dan lain-lain, semua ada di Google Drive. Mungkin itu. Oh, jadi nggak khawatir kehilangan dokumennya. Iya. Ada alasan, waduh berkasnya nggak ada. Ada alasan. Sudah disimpan dengan rapian. Jadi luar biasa Simantap. Simple. Simpati. Tiga. Kalah istilahnya. Dan ternyata eksis banget kan. Benar. Medsosnya ada semua. Banyak. Karena akhirnya ketika pergerakan itu tidak dipublikasikan, ditularkan kepada yang lainnya. Sayang juga kan ya. Jadi kita menularkan hal-hal baik juga ke yang lain. Iya, 22 kelurahan ada laptop semua. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Luar biasa. Keren banget pokoknya PKK kan ya. Sekretariat berarti. Kemudian lanjut ke Pokja 1. Pokja 1 itu menangani mana Pokja 1? Oh iya. Ibu Wahyu menangani dengan perihal sosial sudah. Hukum sosial. Hukum sosial keagamaan.
Silakan Ibu Wahyu, apa hal-hal yang keren di Pokja 1? Terima kasih izin Ibu Ketua, terima kasih untuk host yang sangat hebat. Kami dari Pokja 1 tadi disampaikan sudah oleh Ibu Ketua, salah satunya itu tabuh, tadi sudah jelas tabuh itu apa. Kemudian kami ada Puspaga Omah Peluk. Nah, Puspaga Omah Peluk itu singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Omah Peluk itu inovasi dari PKK Kota Metro melalui Pokja 1, yaitu omongan, amanah, perlakuan lunak, dan kasih sayang. Jadi ini kenapa harus kita sampai membuat ke tingkat kelurahan? Itu semua 22 kelurahan itu ada sekretariat untuk Puspaga Omah Peluk. Jadi ini merupakan bagian dari implementasi bahwa Kota Metro sudah menjadi sebuah kota layak anak, dan untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mempunyai permasalahan itu tentunya titik bidiknya itu ada di tingkat yang paling bawah, yaitu kelurahan. Di sini kita semua kelurahan sudah ada Puspaga Omah Peluk. Jadi nanti ketika ada laporan tentang RT itu pintu masuk pertama itu adanya di Puspaga Omah Peluk. Jadi itu sudah di legalitasnya, itu regulasinya ditandatangani oleh lurah di 22 kelurahan, dan ini merupakan salah satu inovasi Kota Metro dari PKK yang sudah berkolaborasi dengan juga di pemerintahan di Kota Metro. Kemarin berhasil dari kita Kota Metro itu dari penilaian kota layak anak yang pertama, terus itu dengan inovasi ini kita bisa menjadi naik 2 digit di atasnya menjadi Nindya, yaitu untuk Nindya di penilaian kota layak anak. Jadi di situ siapa saja komponen yang ada di sekretariat itu kepengurusan itu ada di situ, ada Babinsa, Babin Kaptimas, kemudian Pokja 1 PKK, kemudian dari Forum Anak, kemudian dari Kesehatan ada di situ. Jadi nanti pintu masuk pertama untuk penyaringan kasus-kasus terhadap perempuan dan anak itu di Puspaga Omah Peluk. Baru ketika tidak tertangani di sana ke UPTD PPA di Dinas PPKP Kota Metro. Jadi tersaring nanti. Tidak semua kasus itu harus langsung ke Polres atau iya. Berarti kayak semacam penampungan pengaduan ya. Jadi emang apa hal-hal yang terjadi di keluarga bisa diceritakan di situ, dijaga rahasianya. Iya, terus sekali. Baru dirembuk di situ. Iya, karena tidak semua bisa